tambahan untuk pertemuan ketiga, di mana masih berkisar terkait dengan ukuran tendensi atau sentral tendensi. Jadi sebenarnya untuk menghitung min itu banyak sekali ya rumus atau formula yang perlu diketahui, karena sebenarnya min aritmetik itu bukan hanya min yang seperti ini, jadi di mana sigma xi dibagi n, tetapi juga ada yang seperti ini, Dek. Jadi ketika bilangan-bilangan itu terdiri dari beberapa frekuensi, maka min aritmetiknya menjadi x bar sama dengan sigma fx dibagi n, di mana bisa juga n-nya diganti menjadi sigma f, di mana sigma f itu adalah banyaknya frekuensi total, yakni jumlah total kasus. Jadi kalau contohnya seperti ini. Kalau kita punya bilangan 5, 8, 6, dan 2 masing-masing dengan frekuensi 3, 2, 4, 1, maka min aritmetiknya adalah kita akan mengalihkan bilangan ini dengan banyaknya frekuensi yang ada. Jadi frekuensi dikali bilangan. 3 kali 5, 2 kali 8, 4 kali 6, 1 kali 2. Kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi. 3 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Lalu ada juga min hitung berbobot, di mana ada faktor pembobot yang disebut sebagai W1, W2, W3, dan Wn. Rumusnya adalah sigma Wx dibagi sigma W. Contohnya seperti ini. Soal cerita ya, ini kemungkinan bisa keluar biasanya kalau UTS. Jika akhir ujian dari suatu mata kuliah diberi bobot 3 kali, lebih banyak daripada kuis. Nah, nilai akhir ujiannya punya bobot 3 kali. Kemudian, seorang mahasiswa memiliki nilai ujian sebesar 85 dengan kuis 70 dan 90. Jadi ada dua nilai kuis. Maka nilai minnya, nilai kuis ini tidak punya bobot, jadi bobotnya hanya 1, maka bobotnya dikalikan 1 kali 70, kemudian kuis kedua 1 kali 90, ujian akhir tuh punya bobot 3, maka 3 dikali 85. Kemudian dibagi dengan banyaknya bobot, 1 tambah 1 tambah 3, maka nilai rata-ratanya adalah 83. Ada juga yang disebut sebagai min geometrik. Jadi min geometrik itu rumusnya seperti ini, di mana n-nya menjadi pangkat di akar seperti ini, kemudian nilai-nilai xi-nya dikalikan, diakarkan. Jadi 3 akar 64 sama dengan 4. Kalau ini saya biasanya bisa pakai cara ini, Mbak. Jadi kalau misalnya punya kalkulator ya, sepertiga log 64. Log 64 sama dengan 1,80. Kemudian sepertiga dikali 1,80 sama dengan 0,6. Unlock 0,6, 3,98. Dibulatkan menjadi 4. Jadi sama saya seperti ini. Atau kamu boleh buka kalkulator ini. Nah, di sini tadi saya sudah coba. Saya clear dulu. Jadi saya pakai fungsi ini, n akar 3, kemudian akarnya adalah 64. Nah, jawabannya adalah 4. Jadi pakai ini, desmos.com scientific. Oke, kemudian ada min harmonik. Kalau min harmonik, rumusnya terlihat agak sedikit lebih ribet dibandingkan min geometrik, tapi sebenarnya gampang diperoleh. Jadi, n sama dengan 1 per xi, banyak sigma 1 per xi, di mana h sama dengan min harmonik. Jadi kalau pakai ini berarti nanti jadinya seperti ini ya. Kita akan mencari kalau x1, x2, x3, contoh yang ada tadi pada min geometrik ya. Kita punya angka 248. Jadi kita masukkan seperti ini, Dek. X1 2. Ini 4. Ini 8. Sehingga kalau saya bilang 1 per X1 sama dengan 1 per 2. Kemudian 1 per X2 sama dengan 1 per 4. Kemudian 1 per X3 sama dengan 1/8. Mohon maaf, ini bukan seperti ini. Jadi 1 per 2. 1 dibagi 1 per 2.
1 dibagi 1/4, kemudian 1 dibagi 1/8. Ini saya save dulu. Oke, mohon maaf, kita lanjut harmonik. Tadi mohon maaf, kita harus teliti rumus. Tadi aja saya ketika melihat rumus saya agak terkecoh. Jadi kalau min harmonik itu adalah N. Jadi lihat rumusan terakhir. Tadi saya masuk rumus yang pertama ya, mohon maaf. N per sigma 1/xi. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Diketahui X1 2, X2 4, X3 8, sehingga boleh kita katakan bahwa N sama dengan 3. Nah, tadi kan rumusnya N per sigma 1/xi. Jadi, di sini N-nya 3. Kemudian di bawahnya adalah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8. Kemudian penyelesaiannya adalah, saya pakai alat bantu equation dulu untuk memudahkan kita bersama. Di sini masih 3. Kemudian yang di bawah kalau penjumlahan pecahan, kalian pasti masih ingat ya. Jadi kita harus menyamakan penyebut seperti ini. Jadi di sini penyebut 8. 8 bagi 2, 4. Kemudian 8 bagi 4, 2. 8 bagi 8, 1 ya. Oke, jadi sama dengan masih angka 3, mohon maaf. 3, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7, maka saya tuliskan seperti ini, 7/8. Nah, kemudian kita tarik ya, angka, sebentar, 3 dikali 8 sama dengan 24, sehingga 7 berada di bawah. Jadi 24 dibagi 7, hasilnya adalah 3,4 sekian-sekian. Maka min harmonik kita adalah 3,42 atau 3,43. Ya, itu untuk min harmonik. Ini adalah latihan-latihannya, silahkan dihitung. Jadi mencari min aritmetik, mencari min geometrik, min aritmetik juga. Nomor 2, kemudian nomor 3, rata-rata harmonis dari angka-angka yang ada di sini. Kemudian nomor 4, silahkan dibaca soal ceritanya. Silahkan kalian kerjakan seperti biasa di bagian kolom YouTube atau kolom Classroom, bagian tidak bisa komen di YouTube. Kemudian ini min aritmetik rumusnya untuk data tidak terkelompok ya, sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya yang kemarin distribusi frekuensi, maka dia dikalikan dengan frekuensi dan nilai tengah. Kemarin kan pada distribusi frekuensi sudah mencari nilai tengah. Untuk kali ini tidak saya berikan contohnya dulu ya. Jadi sini saya fokus ke min aritmetik data tidak terkelompok. Jadi ini adalah ukuran pemusatan yang kita pelajari, ada min, median, dan modus, di mana ada kelebihan dan kekurangannya, bisa Anda baca ya. Jadi kalau min, kelebihannya adalah mempertimbangkan semua nilai, kemudian menggambarkan rata populasi, variasinya cenderung stabil dan cocok untuk data yang homogen. Kekurangannya peka oleh nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu artinya adalah nilai yang terlalu jauh berbeda dari nilai-nilai yang lain. Jadi misal nih, saya punya 5 orang responden. Saya ukur tinggi badan, ternyata satu responden itu 150. Padahal yang lain itu cuma 110, 100 saja, 90, 95. Jadi yang 150 ini dianggap sebagai nilai ekstrim. Jadi kalau min itu dia sangat sensitif pada nilai ekstrim. Kemudian kurang baik ya untuk data yang heterogen atau data yang memiliki banyak ragam atau banyak perbedaan. Kemudian median, kelebihannya tidak sensitif pada nilai ekstrim, cocok juga untuk data heterogen. Kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan semua nilai, dan juga dia kurang dapat menggambarkan rata populasi. Kalau modus, sama dengan median, tidak peka dengan nilai ekstrim, cocok untuk data homogen ataupun heterogen. Kurang menggambarkan min populasi, dan modus itu bisa lebih daripada 1. Jadi nilai yang paling sering muncul itu bisa lebih daripada 1, bukan cuma 1. Ini adalah sumber referensi saya. Sekian tambahan untuk ukuran tendensi, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan ukuran penyebaran.